Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Karina Parpuan dari kelas 6 MB3 dengan NIM 230530099. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang saham yang saya beli di aplikasi Pot sebagai tugas asesmen akhir mata kuliah praktek investasi portofolio. Pertama, saya membeli saham yaitu ASRI dengan harga saham yaitu 11.800 per lot. Perusahaan ASRI ini memiliki aset sebesar 23,15 triliun dengan liabilitasnya 11,50 triliun serta ekuitasnya sebesar 11,65 triliun. Setelah dihitung, DAR-nya itu sebesar 0,99 dan DAR-nya sebesar 0,49. Angka ini masih tergolong bagus karena aset sebesar 51% ini berasal dari modal sendiri. Selanjutnya, saya membeli saham dari perusahaan Akro, perusahaan yang bergerak di bidang industri dan perdagangan tekstil, dengan harga 6.600 per lot. Perusahaan Akro ini memiliki aset dengan 232,0 triliun, liabilitasnya 52,34 triliun, dan ekuitasnya 179,6 triliun. Nah, setelah dihitung, saya mendapati DAR-nya itu sebesar 0,29 dan DAR-nya itu sebesar 0,22, yang berarti aset perusahaan sebesar 78% berasal dari modalnya sendiri. Selanjutnya, saya membeli saham PSDN atau PT Prasida Aneka Niaga Tbk yang bergerak di bidang pengolahan dan perdagangan komoditas pertanian, khususnya kopi dan karet, serta produk dengan pangan olahan. Perusahaan ini juga melakukan ekspor produk pertanian ke berbagai negara. Saya membeli saham PSDN dengan harga 12.000 per lot atau 128 per lembar saham. Berdasarkan data fundamental perusahaan ini, PSDN memiliki aset sebesar 134,4 miliar, liabilitas sebesar 119,1 miliar, dan ekuitas sebesar 20,30 miliar. Dari data tersebut, jika dihitung maka diperoleh DAR-nya sebesar 5,86 dan DAR-nya sebesar 0,85. Selanjutnya, saya membeli saham BABP atau PT Bank MNC International Tbk yang bergerak di bidang perbankan dan jasa keuangan. Saya membeli saham ini dengan harga Rp 5.000 per lot atau 50 per lembar saham. Perusahaan BABP ini memiliki aset sebesar 20,27 triliun, liabilitasnya sebesar 16,52 triliun, dan ekuitasnya sebesar 3,75 triliun. Setelah dihitung, DAR-nya sebesar 4,41 dan DAR-nya sebesar 0,81. Artinya, setiap Rp1 modal sendiri menjamin Rp 4,41 utang, sedangkan sekitar 81% aset perusahaan ini dibiayai oleh utang. Angka ini masih wajar untuk sektor perbankan karena sumber dana utama bank berasal dari dana pihak ketiga yang dicatat sebagai liabilitas. Selanjutnya yaitu saham WIRG dengan harga saat ini yaitu sekitar 61 per lembar saham. Saya memilih saham WIRG ini karena perusahaan ini masih menunjukkan kinerja yang cukup baik pada tahun 2025 kemarin. Perusahaan ini mencatat penjualannya sebesar Rp 2,677 triliun, laba bersihnya itu sebesar 71,19 miliar, serta memiliki aset sebesar 1,634 triliun. Selain itu, nilai PER-nya sebesar 9,94 kali dan serta PBV-nya ini sebesar 0,82 kali, yang menunjukkan bahwa saham ini masih tergolong cukup menarik untuk dipertimbangkan. Perusahaan ini juga berasal dari modal sendiri. Selanjutnya, saya membeli saham APLN dengan harga 14.900 per lot. Perusahaan APLN ini memiliki aset 24,95 triliun, liabilitasnya sebesar 11,28 triliun, dan ekuitasnya sebesar 13,67 triliun. Setelah dihitung, didapati DAR-nya sebesar 0,83 dan DAR-nya sebesar 0,45, yang berarti sebesar 55% ini aset perusahaan berasal dari modal sendiri. Selanjutnya, saya membeli saham dari AISA atau fiksasi PT VKS Food Sejahtera Tbk yang bergerak di bidang industri makanan dengan harga 10.700 per lot. Perusahaan AISA ini memiliki aset sebesar 2,089 triliun, liabilitasnya 945,8 triliun, dan ekuitasnya sebesar 1,144 triliun. Berdasarkan data RTI Business, debt to equity ratio-nya yaitu sebesar 0,83, yang berarti setiap satu modal sendiri menjamin 0,83 hutang. Sedangkan untuk DAR-nya atau debt to asset ratio adalah sebesar 0,45, yang artinya sebesar 45% aset perusahaan dibiayai oleh hutang dan 55% aset perusahaan AISA berasal dari modal sendiri. Angka ini menunjukkan kondisi keuangan yang cukup sehat karena modal sendiri memiliki mendominasi struktur aset perusahaan.
Selanjutnya saya membeli saham Aksio. Aksio ini resmi terdaftar dengan nama PT Teradata Indonesia Tbk. Adalah perusahaan teknologi informasi dan komunikasi asal Indonesia. Nah, Aksio ini memiliki aset 1,245 triliun, liabilitasnya 707,9 miliar, dan ekuitasnya 537,0 miliar. Setelah dihitung, didapati DER-nya sebesar 0,80 dan DAR-nya sebesar 0,56, yang berarti sebesar 44% aset perusahaan ini berasal dari modalnya sendiri. Selanjutnya, Bola yang bergerak di bidang pengelolaan grup sepak bola dengan harga 158 per saham, yang artinya 15.800 per satu lot. Alasan saya membeli ini karena jika dilihat dari aplikasi IDX, Bola ini memiliki aset sebesar 898,5 miliar, liabilitasnya 90,38 miliar, dan ekuitasnya 808,1 miliar, yang artinya aset yang dimiliki lebih besar dari hutangnya. Dan jika dihitung, DAR dan DER-nya sebesar 0,11, yang artinya setiap satu modal sendiri menjamin Rp 0,11 hutang. Angka ini bagus karena mengartikan perusahaan tidak bergantung pada hutang. Dan DAR sebesar 0,10, yang artinya sebesar 10% aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Dan 90% aset perusahaan Bola berasal dari modalnya sendiri. Yang selanjutnya saya membeli saham Goto atau PT Goto Gojek Tokopedia Tbk yang bergerak di bidang layanan digital teknologi, on demand dan e-commerce dengan harga 5.000 per lot. Perusahaan Goto ini memiliki aset sebesar 45,75 triliun, liabilitasnya 17,04 triliun, dan ekuitasnya 28,71 triliun. Setelah dihitung, didapati DER-nya sebesar 0,59 dan DAR-nya sebesar 0,57, yang berarti sebesar 63% aset perusahaan berasal dari modal sendiri. Every day I say it, I ask myself,